Halo, kembali lagi bersama dengan saya di Web Class. Kali ini saya akan melanjutkan tentang video kemarin, yaitu adalah form, di mana form ini dapat kita submit menggunakan metode dua yang sudah saya jelaskan, yaitu metode get dan post. Nah, saya akan jelaskan di video ini tentang metode yang get. Metode get ini adalah saya buat file baru di sini sama persis seperti yang kemarin. Bedanya adalah mungkin ada sedikit kode yang saya ubah-ubah, saya nggak tahu juga, saya lupa kode apa yang saya ubah. Intinya adalah ini metodenya adalah get, sama actionnya adalah menuju ke form.php ke sini, walaupun form ini kosong ya. Saya hanya membuat ini supaya valid, kita bisa buka halaman ini, karena kalau nggak ada file ya jelas kita nggak bisa buka halaman ya. Lalu ada umur, nama, jangan lupa namanya ya. Ini kasih name, umur, nama, alamat, dan selected KL, jenis kelamin. Nah, option ini saya lupa jelaskan, dia nggak kalau di sini kan kita mengirimkan input teksnya ya. Teks area juga dia mengirimkan apa yang kita tulis di sini. Nah, untuk option, untuk select kita nggak yang dikirim bukan male dan female-nya, tapi adalah value yang ada di dalam optionnya. Jadi kita perlu mendefinisikan value-nya ini. Oke. Nah, kita nggak perlu panjang-panjang karena ini adalah sebuah kode, jadi kita yang tahu. Jadi F untuk female, M untuk male. Oke, standar aja. Jadi yang dikirimkan datanya adalah bukan male, walaupun tulisannya ini male, tapi yang kita tangkap adalah M. Nah, tentunya kita yang buat sendiri, jadi kita tahu M itu apa. M itu adalah male gitu. Jadi Anda boleh aja sih tulis male di sini, nggak masalah. Pakai huruf kecil juga nggak masalah. Cuman kenapa kita harus buang-buang memori sih untuk data yang besar, walau kalau bisa kita singkat ya nggak sih. Intinya segitu aja. Nah, saya akan buka lagi ini. Udah saya isi begini untuk formnya ya. Untuk formnya tadi saya update. Jadi male dan female itu yang kita kirim bukanlah tulisan male dan female, tapi kodenya M dan F yang kita nggak kelihatan di sini. Nah, kalau ini kita send secara metode get, Anda akan lihat di URL kita akan menuju ke form.php kan, karena action kita menuju ke sini, dan kita lihat di sini. Mungkin Anda pernah melihat kode URL yang seperti ini ya, ada sama dengan apa dan apa, sama dengan apa dan apa, sama dengan apa. Mungkin kalau Anda pernah Google, ini adalah data yang dikirimkan. Nah, kalau menggunakan metode get, data itu akan tertampung di pada URL setelah setelah eh, halaman itu dipanggil. Karena halaman itu adalah form.php, maka semua input yang saya lakukan, yang saya masukkan, semua akhirnya masuk ke belakang setelah alamat PHP, form.php ini dipanggil. Nah, ini adalah metode get. Jadi eh, Anda mengirimkan menggunakan URL. Intinya gitu aja sih gampangnya ya. Nah, di sini kita bisa gunakan ya, di form ini, di halaman form ini kita bisa gunakan. Karena kita sudah mengirimkan data menggunakan metode get dan ada di URL, maka kita bisa mengambil variabel itu dengan cara metode get. Jadi kita buat untuk kali ini kita harus masuk ke dalam PHP-nya. Contohnya di sini adalah nama. Kita buat string variabel namanya nama. Ini adalah get dari yang kita kirim tadi. Nah, kita kirim tadi ini kita lihat form kita kan namanya name-nya nama ya. Jadi kita akan mengambil variabel dari get yang namanya adalah nama. Sorry, nama huruf Indonesia ya, karena saya nulisnya di sini nama. Oke, bukan name ya. Namanya adalah nama, name-nya adalah nama. Jadi setelah karena dikirim ke form.php, maka di form.php ini untuk bisa mengambil elemen yang kita inputkan di input teks tadi nama, kita masukkan dia nama adalah variabel get yang namanya adalah nama. Nah, penulisannya seperti ini. Ini adalah penulisan array ya. Jadi get ini ya variabel satu, tapi dia bisa menampung banyak sekali data tergantung ya kita menginputnya berapa. Ada berapa elemen yang kita jadikan sebagai input teks. Input file, input data. Nah, untuk umur juga sama. Umur sama dengan get huruf besar ya, nggak bisa huruf kecil. Setahu saya nggak bisa huruf kecil, harus huruf besar getnya. Umur, oke. Lalu buat lagi alamat, oke.
Ingat, namanya harus sama dengan yang kita tulis di form tadi. Alamat, lalu ada jenis kelamin, KL. Get, KL ya, kita kodekan tadi KL. Nah, ini officially sudah tertampung datanya. Nah, untuk melihat bahwa data ini benar-benar ada, tentu kita perlu mengecho ya. Echo nama. Oke. Lalu BR. Oh, sorry, kita buat baru aja. Echo BR untuk break line. Sorry, BR digabung dengan umur. Oke. Kita copy paste aja ini 2 kali. Yang satu adalah alamat. Yep. Yang satu lagi adalah KL. Oke. Kita tes sekarang. Kita refresh aja. Nah, lihat kan bahwa datanya sudah masuk ke halaman form.php. Oke. Jadi, data yang kita tulis di sini, jika saya tulis misalkan Budi, umurnya 9 tahun, tinggalnya di Bandung. Dia namanya female ya, jangan Budi. Sari misalkan. Kita send. Lihat, masuk ke halaman ini, form.php. Datanya tertulis di URL. Dan untuk mengambil data-data ini, kita kirim ke variabel-variabel ini dan di echo. Nah, tentunya Anda mungkin ada beberapa yang bertanya, gimana kalau URL itu saya edit? Betul, ini adalah satu cara memanipulasi data yang kita ingin kirimkan dan data yang ingin diproses. Jadi, kalau karena kita bisa shortcut ya, kita kan mengirimkan form ya ke dalam bentuk URL tulisannya ya. Kita send bentuknya dalam URL ya. Dari URL ini diambil masuk ke sini. Ya enggak sih? Nah, jadi sebenarnya tanpa menggunakan form pun kita bisa langsung mengirimkan data menggunakan metode get, yaitu dengan cara kita menulis langsung di sini tanpa perlu pakai form. Misalkan nama saya balikin lagi nih, white links. Ya kan? Dia akan mengambil dari URL bukan dari form. Ya, sedangkan nama URL ini harusnya ngambil dari form kan. Jadi itu adalah 2 langkah, nggak langsung sekaligus, 2 langkah step. Dan di langkah tengah-tengah ini kita bisa potong dan kita manipulasi. Jadi saat ini kita go, dia akan berubah jadi white links karena namanya di sini adalah white links. Oke, ini salah satu kegunaan daripada get dan ini sangat berguna sekali, percaya saya. Ini sangat berguna sekali memanipulasi data di URL. Umur 9 saya ubah jadi 17. Kita go, umurnya jadi 17. Ya, jadi ini adalah salah satu cara untuk mengirimkan data ke halaman tersebut, tergantung ada else if-nya gitu. Jadi misalkan ya, kita buat di sini saya akan hapus form kita karena kita oke. Karena sebenarnya metode get bisa sih, tapi saya jarang menggunakan metode get untuk sebuah form. Karena idealnya ribet gitu, harus bikin form, saya bikin submit button. Saya biasa menggunakan link atau anchor tag. Jadi misalkan saya buat anchor tag di sini, klik saya. Oke. Di anchor tag ini saya mereferensikan href ke halaman tadi form.php dan saya tulis data-data yang ingin saya masukkan apa sih. Nah, untuk memulainya, untuk pertama kali memulai kita menggunakan tanda tanya. Ya, kita lihat sekali lagi di URL kita. Setelah form.php, nama file kita dipanggil langsung tanda tanya. Oke, baru kita menuliskan nama nama getnya, nama sama dengan value-nya apa. Hindari penggunaan lines spacebar ya. Umumnya jarang sekali. Oh, jadi jangan gunakan spacebar sebisa mungkin. Namanya adalah white links. Lalu ada lagi umur, ya kan? Umurnya 27 dan jadi di setiap pergantian data kita menggunakan dan. Umur, alamat sama dengan Bandung.
Dan lagi misalkan apa tadi jenis kelamin ya, KL sama dengan M, seperti itu ya. Jadi sekarang jika kita balik ke halaman kita ya, kita refresh. Sekarang hanyalah sebuah klik, dan jika kita lihat di bawah browser kita ada URL-nya. Ini kan bla bla bla, kepotong sih memang, tapi jika kita klik ini sama dengan seperti kita mengirimkan form get. Oke. Dan ini nggak terpaku di situ. Kita bisa aja mau kirim data lebih banyak lagi. Dan misalkan apa ya? Nama, alamat, oh, pendidikan terakhir. Pendidikan. Kita apa ya terserah, kita kasih nama. Misalkan S2 seperti itu. Kita save dan kita tampung. Jangan lupa kita tampung di sini. Kita kasih nama variabel, nggak harus sama ya. Tapi ya kenapa harus beda sih? Kong emang kita mau menampung elemen itu kan, get yang namanya adalah pendidikan ya. Jangan lupa penulisan pendidikannya harus sama persis dengan yang kita tulis di URL. Dan jangan lupa juga kita ekokan pendidikan ya. Jika kita refresh, sorry karena ini masih yang tadi. Nah, klik saya ini harusnya yang baru, kita refresh dulu. Nah, sekarang ada S2-nya, pendidikan sama dengan S2. Oke, jadi itu adalah penggunaan metode get. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan langsung masuk aja nanti ke studi ya, maksudnya ke sebuah project. Banyak sekali kegunaan dari get. Nah, yang perlu diperhatikan adalah metode get ini mempunyai batasan pengiriman data. Jadi Anda kalau ingin mengirimkan data yang jumlahnya 100, misalkan nama 100 mahasiswa, langsung Anda input dalam sekali URL, mungkin browser Anda tidak memungkinkan untuk memiliki URL sepanjang itu. Jadi get memiliki batasan-batasan. Yang pertama adalah dia tidak bisa mengirimkan data yang terlalu banyak dan terlalu besar. Dan kedua juga dia tidak efisien dalam mengirimkan sebuah data atau khususnya string ya, yang sifatnya karakternya adalah khusus ya. Jadi jika kita perhatikan di URL kita, gimana caranya kalau saya ingin mengirimkan string yang ada sama dengannya? Nggak bisa, karena sama dengan merupakan elemen daripada get. Jadi kita nggak bisa mengirimkan special karakter khususnya ya. Untuk underscore masih bisa lah, tapi banyak sekali special karakter yang tidak dianjurkan jika mengirimkan data menggunakan get. Nah, itulah fungsinya adalah metode yang kedua yang akan saya jelaskan di video selanjutnya, yaitu adalah metode post. Sedikit berbeda tapi cara kerjanya sama. Intinya adalah jika Anda ingin mengirimkan data yang banyak dan besar dan memiliki special karakter seperti enter, ada persen, ada akeong, ada dollar sign, ya kan itu kan sebenarnya kode PHP. Jadi Anda menggunakan metode get. Anda menggunakan metode post. Untuk metode get biasanya Anda untuk mereferalkan link-link atau data-data yang bisa Anda proses nanti di halaman itu. Misalkan halaman 10, jadi P10. Otomatis dia akan masuk ke halaman 10, P11 gitu. Jadi bukan semata-mata untuk di save ke dalam database datanya. Oke. Sepertinya itu aja yang saya jelaskan dalam metode get ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.